Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini marketnya luar biasa keren ya. Tapi sekali lagi, marketnya berjalan cukup volatile. Dan kalau Bapak Ibu ingat, saya sudah buat videonya kemarin dan kebetulan pas banget ya. Ya, ini kita sudah antisipasi ya ketika market memang naik tapi cukup lumayan ya turbulence. Ada beberapa emiten yang kita lihat, kita rasakan turbulence-nya cukup lumayan. Tapi naiknya lumayan ya, contoh Indosat ya, terus satu lagi ada di Tekim, ada beberapa emiten lah. Dan lucunya yang sering kali kita rasakan itu emiten sudah naik dan banyak teman-teman kita, banyak teman-teman trader yang masuk justru ketika dia naik kita kejar. Nah, di sini letak awal mula eh, psikologisnya jadi tergoncang ya. Jadi ketika emiten ini naik, kita terpancing untuk buying impulsif. Nah, itu yang bahaya. Dan dengan kemarin saya sudah kasih tips-tipsnya ya. Jadi ketika kita beli pastikan Bapak Ibu sudah punya trading plan dulu. Dan ketika Bapak Ibu sudah punya trading plan, ya eksekusinya bertahap ya, harus bertahap dan kita harus tenang ya, tidak boleh impulsif. Kalau Bapak Ibu beli impulsif, waduh ketinggalan nih. Istilah tradernya adalah FOMO ya, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan ya, takut ketinggalan terbang. Nah, itu yang kita hindarin. Jadi kita harus tetap tenang, belinya juga dalam kondisi yang state yang bagus ya, confident ya, dengan penuh percaya diri, eksekusinya juga bagus. Ketika kita buru-buru ya, buru-buru, state-nya kita ada di dalam mental kondisi yang tidak stabil ya. Jadi orang kalau dalam bahasa NLP atau bahasa psikologinya adalah state ya. Jadi kita harus stabil dulu, kita mapan dulu, baru kita pelan-pelan kita baru beli. Jadi biasakan Bapak Ibu ketika lagi rame market bang 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 beli naik turun apa segala. Kalau saya ketika begitu saya mending saya keluar dulu, keluar arena. Keluar dari arena, saya lihat dari pinggir, lihat dari samping, market ini kondisi bagaimana. Ketika saya sudah lihat, oh yang mana yang bisa saya tembak, nah itu yang saya ambil, saya beli, saya beli. Dan biasanya saya ada pertanyaan, kalau kayak hari ini naik semuanya, pilih yang mana Pak? Pilih yang mana? Nah, kalau saya satu pilih yang paling Bapak Ibu kenali dulu. Jadi saham itu kalau saya sudah sering trading, karena saya sudah trading cukup lama, jadi saya tahu saham-saham mana saja nih yang 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 jadi incaran saya. Kalau saya sudah familiar dengan pergerakannya, ya itu saya pilih itu. Itu pertama. Kedua, yang saya pilih adalah saham yang sudah saya analisa sebelumnya. Jadi kan ini saya setiap hari kan bikinkan untuk video ini kan ada 5 rekomendasi saham. Yang saya launch, yang saya kasihkan adalah 5. Tapi di belakang itu, di VIP, saya ulas setiap hari 20-an saham. Belum termasuk yang saya analisa sendiri, yang saya bikin coret-coretan sendiri, yang kayak coret-coretan ini. Total mungkin hampir bisa 50-an saham setiap hari, setiap malam saya lihat 50-an. Jadi saya ketika pagi, saya tuh sudah dalam kondisi yang siap tempur, karena pemalamnya saya sudah atur strategi dulu. Jadi ini trading itu seperti perang ya. Pernah lihat film-film Wall Street ya. Jika buy 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 apa sell 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 gitu ya di satu arena gitu. Nah, sebenarnya itu yang mata kita lihat, sebenarnya nggak sampai se ekstrim itu sih sebenarnya, ya kalem-kalem aja lah biasanya ya, nggak seheboh itu. Tapi di dalam batin kita ini yang buy sell, pertentangan batin ini yang teriak sana teriak sini, atau kalau nggak orang bilang malaikat kanan kiri kita, yang satu bilang buy, yang satu bilang sell, yang satu bilang hold, yang satu bilang
sell juga, dan pertentangan batin itu yang berkecamuk di sini. Nah, kalau saya hindarin main perasaan, istilahnya baper. Saya tidak mau galau, ketika saya galau, ketika saya bingung, acuan saya cuma satu, trading plan saya. Trading plan saya katakan, oh ini udah harus jual di harga ini. Ketika saya galau, jual nggak ya, karena ini sudah suruh jual, ya saya jual. Kalau ini suruh beli, saya beli. Beli nggak ya, beli. Mana yang saya harus beli ya? Semua kok bagus semua ini. Mana yang saya harus beli? Ya yang beli yang sudah ada di dalam buku ini gitu loh. Itu yang saya beli. Kalau nggak ada di dalam buku ini, saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah rancangin, jangan saya beli. Gitu loh. Sesimpel itu. Dan kalau saya ragu-ragu, hati kecil nggak nyaman, ya saya nggak beli gitu. Sebagus apapun itu. Saya lebih suka saham ini naiknya 1-2%, 3% daripada saya ngejar saham yang larinya kenceng. Contoh, dari kemarin beberapa japri saya mengenai GMFI, Garuda Maintenance Facility. Dari kemarin sebenarnya kita udah di-tag, kita udah lihat di alert di saya sudah, di mata saya sudah lihat, oh ada GMFI. Tapi karena saya nggak familiar dengan pergerakannya, saya nggak senang dengan karakternya yang dulu slow, lama, diem di bawah dan sebagainya. Dan saya tidak rekomendasikan, dan saya juga tidak beli gitu. Jadi pilihan tetap ada di kita. Dari sekian banyak pilihan, tetap di kita. Pilih yang paling kita kenali. Kalau memang nggak perlu nambah, ya nggak nambah. Saya justru ketika market lagi bullish begini, saya malah kalem kok. Kalem, saya hanya beli yang posisi saya kenal dan average up. Saya nggak ambil posisi baru kejar sana sini, enggak. Saya posisi sudah mapan, sudah enak. Hari ini saya nggak naik banyak, nggak apa-apa. Berikutnya akan performance dengan baik. Ada beberapa emiten, dan pastinya kalian juga kalau nonton market review ini dengan rajin dan dengan baik, nyimak dengan catatan ya. Nggak cuma sekedar nonton, tapi nonton berulang kali, diresapi, didengarkan, dan dicatat. Banyak nilai-nilai yang saya tanamkan di video ini, dan Bapak Ibu juga akan tahu, oh Pak Erwin itu tradingnya ini aja sebenarnya, nggak jauh-jauh kok. Saya bikinnya rolling gitu-gitu aja. Ya. Mostly dari LQ45. Saya kalau menyimpang ya ke Kompas 100. Jarang lah saya kasih yang lapis ketiga. Contoh apa ya? Contoh WIM. WIM bagus nggak? Bagus. Coba aja nonton. Ada berapa banyak saya rekomendasikan WIM. Tidak lewat dari 5 jari. Apa 5 jari saya? Iya. Saya fokus untuk saham yang saya rasa valuasinya bagus. Jadi saya nggak mau rekomendasi saham yang valuasinya tanda kutip tiba-tiba bagus. Saya nggak mau. Better yang memang sudah oke gitu ya. Kalau ini bilang, wah ini lagi tren, lagi terbang, ya udah saya trading aja, trading kilat, trading cepat, fast trading, scalping, apapun istilah, day trading, apapun itu. Tidak untuk buy and hold. Kalau untuk buy and hold, tetap saham-saham yang saya kenal. Yes, oke, itu jelas tips dari saya. Sebelum saya mulai, sekali lagi saya ajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu banyak mendapat manfaat dari video-video saya, jangan lupa untuk share, ya, like dan share, sehingga makin banyak teman-teman yang saudara kita yang dapat manfaat juga dari video, dan channel ini akan semakin berkembang. Kebayang nggak sih kalau satu channel ini bisa puluhan ribu, ratusan ribu subscriber, dan ketika kita rekomendasikan, bukan untuk rekomendasi buy and sell, bukan, tapi kita bisa ketika analisa ini baik dan ketika ini menjadi trending, kita akan bisa, market itu bisa bagus ya, geraknya bisa enak gitu loh. Kita juga nyaman tradingnya ya. Setidaknya beli karena ada dasar analisanya, bukan based on kata siapa. Oke, kita mulai saja. Ya, ini komposit hari ini, keren banget kan?
Hari ini dia bikin higher high, ada di 5.813, naik 1,56%. Dan hari ini net sell minus 505, net sell minus 155 miliar. Kalau kemarin net sell-nya minus 680, hari ini cuma minus 155. Ya, ketika naik dimanfaatkan untuk jualan ya. Ini mulai windrest dan ini tanggal 2 dan chartnya masih bagus begini ya. Saya lihat sih kondisinya masih fine-fine saja, potensial masih bagus ya, santai-santai aja. Pastikan Bapak Ibu pasang sabuk pengaman ya, trading dengan baik gitu ya. Jangan buru-buru, jangan hajar gusuk-gusuk dari kiri kanan. Dan kemarin saya sudah rekomendasi ada 5 emiten dan kemarin ada 6 bahkan. Dari 6 itu yang nggak jalan ada 2. Nggak jalan karena memang tidak tertrigger buy. Contoh BMTR bikin doji ya, dan INTP memang begitu pembukaan langsung trade di atas langsung turun merah, jadi kita nggak sempat beli. Tapi sebenarnya INTP itu masih peluang untuk buy on weakness ya. Jadi bagi teman-teman tadi member group ada aja yang beli INTP karena wah ini peluang dapat diskon, kapan lagi? Ini tren jelas belum selesai. Nah, jadi itu dia ambil itu sebagai peluang untuk kita entry. Ya, jadi dari 6 2 nggak trigger dan 2 ini potensial masih bagus. Jadi overall oke ya, rekomendasi dari kita oke, masih bagus. Ya rata-rata 70-an, 60% masih jalan ya, masih on the track, masih banyak benernya dari pedang. Itu Bapak Ibu silakan diuji coba. Market review saya silakan diuji coba. Kita open dan market review saya ini saya bikin setiap hari. Jadi kinerjanya kalau orang yang rapi dan rajin, dia bikin Excel, dia bikin pencatatan dengan rapi, semuanya ini bisa akan bagus banget gitu ya. Dia akan tahu kinerjanya dari winner stock seperti apa. Oke, secara sektoral deh, kita ulas secara sektoral. Kalau secara sektoral, saya lihat masih pada bagus ya. Atau kalau enggak yang kemarin kurang bagus, sekarang juga jadi lebih bagus ya, jadi lebih bagus. Agri, walaupun model candle-nya begini, tapi dia selalu menunjukkan performance yang lebih baik ya. Basic keren banget, basic. Hari ini basic keren banget. Ya. Ada Tekim, YNKP, BRPT itu keren banget, naik semua ya. Kemudian finance. Finance juga bagus ya. Finance confirm mulai breakout. Jadi Bapak Ibu yang nabung saham di finance duduk manis saja lah ya. Miscellaneous industry, wah ini keren ya. Ini cakep. Silakan Bapak Ibu yang mau entry. Properti, wow, properti juga keren. Kemudian ada infrastructure, keren semua. Mau ngomong apa? Kalau kayak gini, orang bilang beli hitung kancing aja benar. Banyak benarnya. Dengan catatan harus sabar. Bapak Ibu harus sabar, harus punya psikologi trading yang bagus. Fundamental dari trading itu ada di psikologi trading. Sistem, jadi memang begini. Psikologi trading itu terbentuk dari dasar-dasar yang kita sudah buat dulu. Jadi kita tidak akan memiliki psikologi trading yang bagus kalau Bapak Ibu tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya risk management, tidak punya money management, dan paling pertama ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini meliputi technical analisa, fundamental analisa, money management, risk management itu ilmunya di sini ya. Jadi ilmu itu buat belajarin itu semua. Nah, risk management dan money management itu pengaplikasiannya. Ilmu itu buat analisa, risk management untuk pengaplikasiannya, bagaimana kita beli, bagaimana kita pilih saham, itu di situ. Money managementnya bagaimana kita mengatur porsi uang kita untuk kita investasikan. 3 ini jadi dasar. Kalau 3 ini kuat,
maka psikologi tradingnya akan bagus. Kalau 3 ini nggak ada, nggak punya ilmu trading, adanya ilmu tanya-tanya ya. Terus nggak punya money management, nggak punya risk management, bagaimana bisa dapat ilmu, bagaimana bisa dapat punya state, bisa punya psikologi trading yang benar kalau tidak punya dasarnya. Tentu saja di ilmu pengetahuan ini adalah yang di dalamnya adalah punya trading system, ada punya ilmu terhadap technical analysis, itu trading system di dalamnya ya. Jadi kayak Winner Stocks ini hadir untuk membantu Bapak Ibu lebih cepat belajar. Belajarnya lebih cepat. Bukan jadi semata-mata alat utama. Ya, alat utama. Wah, Winner Stock keren banget, dan kalau nggak ada Winner Stock saya nggak bisa trading. Oh, nggak gitu. Bapak Ibu bisa belajar dari mana saja, di mana saja, dan ilmu apa saja. Ilmu trading itu banyak. Bapak Ibu cari di YouTube, Bapak Ibu beli buku di Gramedia, banyak sekali. Dan yang jadi masalah adalah time, waktu. Trading system memangkas waktu. Karena apa? Bapak Ibu tidak perlu belajar ratusan indikator. Bapak Ibu tidak perlu mempelajari karakteristik dari ratusan indikator tersebut dan melakukan backtest. Jadi indikator itu banyak ya, ada stochastic, moving average, RSI, OBV, MACD, ada CCI, ada MFI, ada wah banyak, ratusan, total ada 500. I'm pretty sure ada 500-an. Mau pilih yang mana? Apakah semua 500-500-nya dimasukkan semua? Nggak bisa, kita harus cari tahu mana yang paling oke. Dan untuk masa-masa uptrend, apa yang kinerjanya paling bagus, masa downtrend, apa yang paling bagus, dan masa sideways, apa yang paling bagus. Diuji semua, di backtest semua, baru kita yakin. Ketika kita lihat suatu harga masuk dalam kriteria tertentu, kita punya psikologi trading yang bagus dan bisa eksekusi dengan baik. Dengan punya state yang mantap gitu ya. Karena udah apa? Udah confident. Lihat ini udah confident. Mau beli udah confident. Kalau nggak punya confident, nggak punya itu semua, ketika market diombang-ambingkan, kayak kemarin saya bilang, volatile, bang, 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 kita galauan, jadi galau. Aduh gimana ini, gimana itu, boleh beli nggak boleh jual nggak, kapan jualnya, dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. At the end, hampir bisa dipastikan Bapak Ibu akan mengalami kerugian. Yes, saham pasar modal memiliki potensial keuntungan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa gali. Ada orang bilang keajaiban dunia yang ke-9 ada di sini, yaitu compounding ya. Albert Einstein mengatakan itu. Tapi kalau kita nggak ngerti caranya, jangankan keajaiban dunia, bisa-bisa kita ambiar gitu ya. Ambiar dan berakhir dengan kebangkrutan. Jangan sampai itu jadi. Oke, lanjut lagi. Ini saya kalau udah mulai cerita kadang suka harus diingatkan. Kelamaan, kelamaan. Oke, tenang, tenang. Oke, tadi sampai trade. Kemudian mining bagaimana mining? Wah, mining juga oke banget. Praktis oke semua lah. Consumer. Wah, oke semua hari ini karena higher high, membentuk higher high composite. Ya. Oke. Saya 5 saham untuk besok, 5 saham untuk besok cepat saja. Ya, pertama Astra International. Silakan. Nah, ini ada target yang kemarin-kemarin, silakan digunakan dulu. Kemudian ada Sumarkon. Ya. Kemudian ada Adikarya. Wah, keren ya. Ada BBTN dan ada MAP. Ya, ini 5 dari saya untuk besok. Silakan Bapak Ibu atur strateginya, dicermati pergerakannya untuk besok. Oke, akhir kata, terima kasih sekali sudah Bapak Ibu sudah mau menyempatkan diri nonton market review ini. Dan, oh ya,
tips, biasanya saya di akhir acara saya suka ada kasih ini nih, apa namanya, di sini di atas tuh ada suggestion. Nah, suggestion itu adalah saya kasih video-video Bapak Ibu yang saya tidak publish, yang unlisted. Jadi di YouTube itu ada 2 video yang di-upload. Video yang ketika saya publish bisa untuk publik, semua tinggal orang googling aja bisa dapat keluar. Ada yang unlisted. Unlisted itu hanya orang yang punya linknya aja yang bisa nonton, dan itu saya taruh di suggested. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya taruh terakhir? Saya mau pastikan Bapak Ibu nontonnya runut ceritanya, ya. Kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di atas. Jadi harus runut ceritanya. Itu bonus buat bagi Bapak Ibu yang mau nonton acara ini dari awal sampai akhir. Dan itu upahnya. Segala sesuatu tidak ada yang instan, ya. Segala sesuatu tidak ada yang instan, dan hanya orang-orang yang dengan tekun, yang mau belajar nonton dari awal, maksudnya nonton pelan-pelan, melakukan pencatatan, ya. Dia banyak survive-nya. Banyak sekali orang yang japri ke saya, terima kasih atas video ini, dan walaupun tidak ikut membership karena saya terkendala biaya dan sebagainya, tapi beruntung masih bisa mendapatkan profit. Banyak sekali dan saya senang sekali. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki testimoni, silakan komen below, ya, komen di bawah, ya, yang cerita ke saya, dapat apa dari video ini, manfaat apa yang didapat. Itu akan menjadi penyemangat juga buat saya untuk bikin market review, ya. Oke, happy cuan, happy profit semuanya. Sekali lagi, trading itu mudah, teman-teman. Trading itu mudah, dan hanya jika orang yang mau belajar dan penuh disiplin. Oke, jangan lupa jaga selalu protokol kesehatan, dan God bless.